meskipun kita puasa, kita tetap bisa semangat ya mempelajari kimia pada pagi hari ini. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu di kelas kimia ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Ibu. Oke, terima kasih ya Mas Anam sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran. Yang pertama Arnanda Irawan. Hadir, Bu. Yang kedua Dewi Gilang. Hadir. Ilham Aditya Anggara. Izin, Bu. Izin ya. Oke, terus Kun Faiza. Izin, Bu. Muhammad Anabda. Hadir. Nur Aini. Hadir, Bu. Nur Safira. Hadir, Bu. Kemudian Sri Ayu. Izin, Bu. Izin ya. Kemudian Tafani. Izin juga, Bu. Izin juga ya. Wah, hari ini cukup banyak ya yang izin, nanti bisa di kepoin kira-kira izinnya kenapa, jadi kita bisa tahu alasannya ya. Oke, sekarang saatnya bisa disimpan dulu ya infonya. Terus pandangannya ke depan ya, karena kita akan belajar ke depan gitu untuk memahami materi kimia. Oke, pada pagi hari ini di sini Ibu udah menayangkan ya, sudah menayangkan. Di sini kita akan belajar yang namanya bilangan oksidasi. Nah, kita akan belajar yang namanya bilangan oksidasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran. Oke, silakan bisa dibacakan Mbak Minta untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari bilangan oksidasi. Oke, yang pertama terkait pengertian ya, pengertian bilangan oksidasi. Nah, di sini Ibu menuliskan bilangan oksidasi itu dengan bilox ya. Jadi nanti semisal Ibu mengatakan bilox itu maksudnya adalah bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, silakan Mbak Mita, apa itu? Siswa dapat menentukan bilangan oksidasi dari suatu atom. Oke, menentukan Bilangan bilangan oksidasi dari suatu atom atau ion gitu ya. Nah, oke, terima kasih Mbak Mita. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk di materi, sekarang Ibu ingin menayangkan sesuatu ya. Bisa dilihat bersama. Nah, itu di situ Ibu sudah menayangkan sebuah gambar. Kira-kira itu gambar apa dan apa yang terjadi pada benda tersebut? Iya, sementara. Oke, besi berkarat, kemudian rantai berkarat, seperti itu ya. Nah, sekarang kita amati gambar yang kedua. Kalau ini kira-kira proses yang terjadi itu apa? Oke, pembusukan ya. Jadi apel, tapi dia ternyata pembusuk gitu. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu? Kenapa besi bisa berkarat dan kenapa apel ini bisa mengalami pembusukan? Kenapa ya alasannya? Nah, ternyata pembusukan dan perkaratan itu memiliki kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ternyata karat yang ada pada besi kemudian pembusukan itu disebabkan karena benda-benda tersebut mengalami reaksi kimia, khususnya yaitu adalah reaksi reduksi dan oksidasi atau yang disingkat sebagai reaksi redoks. Nah, lantas kira-kira apa gitu hubungannya dengan materi bilangan oksidasi seperti itu ya. Nah, ternyata untuk mengetahui apakah suatu reaksi itu merupakan reaksi redoks, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud bilangan oksidasi dan berapakah bilangan oksidasi dari suatu atom atau ion. Nah, maka dari itu pada pagi hari ini kita akan berkenalan dengan yang namanya bilangan oksidasi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian. Oke, bisa dibacakan tolong Mas Gilang. Pengertian dari bilox itu apa? Bilangan oksidasi yaitu bilangan yang menyatakan besar muatan listrik dari suatu atom atau ion. Bilangan yang menyatakan Besar muatan listrik
Besar muatan listrik dari suatu atom atau ion. dari suatu atom atau ion. Oke, terima kasih Mas Gilang. Nah, di sini bisa dibaca dengan jelas ya. Jadi bilos itu merupakan bilangan yang menyatakan besar muatan listrik dari suatu atom atau ion. Nah, ternyata bilos itu singkatnya itu dia menyatakan muatan dari suatu atom. Nah, berbicara tentang muatan gitu ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di tata nama senyawa, materi tata nama senyawa kemarin. Nah, di situ bisa teman-teman lihat ya, ada muatan positif 1, muatan positif 2, positif 3, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Dan di situ juga sudah ada beberapa unsur yang sekiranya dia memiliki muatan-muatan tersebut. Sekarang bisa dibantu dibacakan untuk kira-kira unsur yang memiliki muatan positif 1 itu apa saja? Kemudian ya. Oke, untuk yang positif 2 BE dan G A dan MA. Oke, untuk yang positif 3 B AL GA IN, TL, dan NR. Oke, ternyata bukan hanya yang positif saja, tapi ada juga yang negatif. Nah, sekarang bisa dibantu untuk yang negatif 1 itu kira-kira isinya apa saja? Oke, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Kemudian untuk yang negatif 2, ayo silahkan itu negatif 2 ada apa aja? Odiumin, kemudian kemudian oke, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, untuk yang negatif 3 itu kira-kira ada apa saja di situ? PO3, 3 min, kemudian PO4, oke, dan masih banyak lagi. Nanti bisa dicek sendiri ya di PPT yang sudah Ibu berikan. Oke, jadi di sini maksudnya adalah semisal kita mencoba mengamati unsur-unsur di LINAKRBCSFR, maka dia memiliki muatan sebesar positif 1. Kemudian untuk B hingga RA, maka muatannya positif 2 dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita jadikan sebagai pedoman dalam menentukan bilangan oksidasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya terlebih dahulu, yaitu terkait aturan bilangan oksidasi. Nah, aturan bilangan oksidasi ini nanti akan kita jadikan juga untuk sebagai pedoman kita dalam menentukan bilangan oksidasi. Nah, aturan ini terdapat beberapa aturan ya, sekitar 5 aturan. Kita mulai terlebih dahulu dari aturan yang pertama. Untuk aturan yang pertama bisa dibacakan, coba Mas Arda deh. Bisa dibacakan untuk yang pertama. bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Oke, bilos unsur bebas itu sama dengan 0. Nah, berbicara tentang unsur bebas ya, kira-kira yang dimaksud unsur bebas itu apa? Apakah ada yang tahu apa itu unsur bebas? Belum ya? Belum ada yang tahu ya? Oke, jadi di sini Ibu akan beritahu. Nah, unsur bebas itu ternyata terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada yang berdiri sendiri, dan yang kedua ada yang berikatan dengan sejenis. Apabila kita membicarakan tentang unsur bebas yang berdiri sendiri, maka di situ bisa dilihat ya, contohnya untuk yang berdiri sendiri itu ada apa saja bisa disebutkan? Ya, terus kemudian dan FE dan masih banyak lagi ya. Jadi intinya apabila berdiri sendiri maka dia hanya sendirian begitu, tidak berikatan dengan teman-temannya. Sedangkan untuk yang kedua di situ ada berikatan dengan sejenis. Apabila kita membicarakan berikatan dengan sejenis, maka dia akan membentuk kelompok ya. Namun kelompok yang dibentuk itu sama-sama dengan yang sejenis. Jadi seperti contohnya di situ ada gas oksigen. Untuk gas oksigen
oksigen berikatan dengan oksigen. Jadi dia berikatan dengan sejenis. Kemudian di situ contohnya ada P4. Maka fosfor berikatan dengan fosfor, berikatan dengan fosfor, berikatan dengan fosfor, dan itu memang sama-sama yang sejenis. Seperti itu, bisa dipahami? Ya, jadi semisal teman-teman di situ menemukan ada unsur bebas dalam suatu reaksi, maka nilai biologisnya sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan yang kedua. Bisa dibacakan? Coba Mas Arman aturan yang kedua itu. Aturan yang kedua, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa sama dengan 0 atau netral. Jumlah bilogs unsur-unsur Yang membentuk suatu senyawa sama dengan 0 atau netral. Oke, terima kasih Mas Arman. Dan di sini ya teman-teman bisa dipahami ya. Di sini kata kuncinya itu ada pada jumlah bilogs unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa itu sama dengan 0. Contohnya di sini, semisal ibu memiliki HCl gitu ya. Nah, nanti di aturan selanjutnya kita akan mempelajari bilogs dari hidrogen dan banyak lainnya. Nah, nanti saat kita menentukan sebuah muatan atau bilogs dari suatu senyawa, apabila kita jumlahkan, maka nanti hasilnya itu adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Untuk lengkapnya nanti akan kita pelajari di aturan yang ketiga, keempat, dan kelima. Oke, sekarang kita masuk dulu ke aturan yang ketiga. Bisa tolong dibacakan Mbak Mita? Aturan ketiga, bilangan oksidasi hidrogen pada senyawa umumnya sama dengan positif 1. Bilangan hidrogen itu sama dengan positif 1. Oke, terima kasih. Nah, sekarang di sini kita punya contoh baru nih teman-teman. Di situ ada HBr ya. Oke, silakan diperhatikan ini. Untuk cara menentukan bilogs dari suatu senyawa bisa diperhatikan ya. Di sini bilogs hidrogennya itu sama dengan positif 1. Maka kita tulis di bawah dia positif 1. Kemudian kita lihat ada berapa hidrogen di sini? 1 ya. Maka kita kalikan 1. Kemudian hasilnya berarti tetap positif 1. Kita tulis di atasnya. Nah, agar netral, agar sesuai dengan aturan yang nomor 2, maka berapakah muatan Br yang harus kita tambahkan? Ya, negatif 1 ya. Nah, kemudian kita cek lagi, ada berapa Br di sini? 1 ya. Maka negatif 1 kita bagi 1, berarti tetap sama dengan negatif 1. Sehingga apabila pertanyaannya berapakah bilogs hidrogen pada HBr, jawabannya positif 1. Kemudian apabila pertanyaannya berapakah bilogs dari Br pada HBr, maka jawabannya negatif 1. Oke, ini ya. Nah, oke, sekarang ternyata ada yang unik ya dari hidrogen ini. Ternyata dia memiliki pengecualian. Memiliki pengecualian. Nah, pengecualiannya di situ ternyata apa? Bisa dibaca bersama untuk pengecualiannya. Bilangan oksidasi hidrogen pada senyawa hidrogen sama dengan negatif 1. Oke, jadi di situ bilogs hidrogen pada senyawa hidrida itu sama dengan negatif 1. Nah, di sini ada yang baru lagi nih mungkin ya di telinga teman-teman gitu. Ada yang namanya senyawa hidrida. Nah, sekarang ibu tanya, apakah sudah ada yang tahu apa yang dimaksud senyawa hidrida? Belum? Oke. Nah, jadi di sini ibu akan memperkenalkan ya. Senyawa hidrida itu merupakan senyawa yang mana dia tersusun atas atom logam dan juga atom hidrogen. Contohnya di situ ada apa saja bisa disebutkan bersama? AlH3, BH2 dan NaH. Nah, sekarang ibu akan mengambil contoh yang salah satu contoh ya. Contohnya di sini misal ibu ambil NaH. Nah, kita mulai dari kiri terlebih dahulu. Tadi bisa dilihat ya di sini teman-teman. Untuk Na itu berarti muatannya berapa? Oke, positif 1 ya. Karena di sini positif 1, maka di atasnya berapa? Positif 1. Nah, agar netral, maka berapakah bilogs hidrogennya? Negatif 1 ya.
dan di sini tetap 31. Nah, inilah contoh penerapan dari bilox hidrogen pada senyawa hidrida. Oke, sekarang kita lanjut terlebih dahulu di aturan yang keempat. Bisa tolong dibacakan nih Mas Gilang Ramadan untuk aturan yang keempat. Bilangan oksidasi oksigen pada senyawa umum sama dengan -2. Oke, bilox oksigen ya. Itu sama dengan -2. Betul ya. Nah, di situ Ibu punya contoh. Di situ contohnya adalah H2O. Oke, coba sambil mengingat nih. Kira-kira H2O itu apa ya? Air ya, yang biasa kita minum gitu ya. H2O gitu. Itu jangan sampai lupa ya. Karena kita selalu lekat dengan H2O. Oke, sekarang kita bahas bersama. Kita mulai dari kiri terlebih dahulu. Berapakah bilox hidrogen? Tadi pada senyawa positif 1. Oke, kemudian di sini ada 2 hidrogen. Maka kita kalikan 2 sehingga hasilnya positif 2. Maka agar netral, berapakah muatan oksigen? -2. Terus karena oksigennya hanya ada 1, maka di bawahnya tetap -2. Nah, inilah yang dimaksud ya bilox oksigen pada senyawa itu -2, dan tadi hidrogen pada senyawa itu adalah +1 seperti itu. Nah, tapi ternyata lagi-lagi di sini ada pengecualian ya. Pengecualian sekarang kita tulis lagi. Untuk pengecualiannya, bilangan oksidasi hidrogen pada beberapa senyawa tertentu memiliki bilangan oksidasi yang berbeda. Nah, di sini Ibu ada 3 contoh. Yang pertama yaitu adalah pada peroksida. Yang pertama itu pada peroksida ya. Peroksida itu dia memiliki rumus yaitu H2O2. Oke, sekarang kita coba tentukan bersama. Kira-kira berapakah bilox dari hidrogennya? Positif 1. Kemudian kita kalikan 2 maka positif 2. Agar netral berarti -2. Kita bagi 2 sehingga menjadi -1. Nah, ini ya bilox dari oksigennya. Oke, yang kedua sekarang di situ ada yang namanya superoksida. Oke, superoksida di situ contohnya yaitu adalah KO2 ya. KO2. Nah, kita mulai dari kiri terlebih dahulu. Di situ ada kalium. Berapakah muatan dari kalium di sini? +1 ya. Maka kita tulis di sini +1. Kemudian di sini jadi +1 agar netral sehingga -1. Kita bagi 2 sehingga bilox oksigen sama dengan negatif sama seperti itu. Ini bilox dari oksigennya. Kemudian untuk contoh yang ketiga di situ ada senyawa biner dengan fluor. Contohnya di situ itu ada apa itu F2O ya. Biner dengan fluor. Di situ ada F2O. Oke, sekarang kita mulai dari kiri terlebih dahulu. Di situ ada fluor. Kira-kira berapakah muatan dari fluor? Oke, -1 ya. Kita kalikan 2 sehingga menjadi -2 agar netral. Berarti berapakah muatan dari oksigen? +2. Sehingga kita bagi 1 menjadi +2 ya. Nah, inilah bilox oksigen pada senyawa biner dengan fluor. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Betul ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan yang kelima, yaitu tentang bilangan oksidasi pada senyawa ion. Yang kelima yaitu bilangan oksidasi senyawa ion. Nah, pada senyawa ion di sini Ibu membagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada ion tunggal dan yang kedua ada ion poliatom. Nah, sekarang kita akan mulai dari ion tunggal terlebih dahulu.
dibacakan untuk ion tunggalnya Mas Narda? Ion tunggal Bilox sama dengan muatannya. Oke, Bilox sama dengan muatannya ya. Untuk ion tunggal itu Bilox sama dengan muatannya. Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman. Jadi di situ Ibu memberikan contoh di situ, misal ada Fe2+, ada Fe2+, ada Fe2+. Karena dia ion tunggal, hanya ion yang berdiri sendiri, tidak berikatan dengan yang lainnya, maka kita langsung bisa menentukan ya bilangan oksidasinya berapa? Positif 2. Positif 2. Kenapa bisa positif 2? Ya, karena muatannya ini ya. Oke, betul. Kemudian contoh yang kedua di situ Ibu menuliskan ada S2-. Muatannya berapa? Negatif. Oke, negatif 2. Kenapa negatif 2? Ya, betul ya, karena di sini ada muatannya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang jenis yang kedua, yaitu adalah ion poliatom. Nah, kalau tadi di ion tunggal itu dia ion yang hanya terdiri oleh satu atom saja. Sehingga kalau ion poliatom berarti dia terdiri dari banyak atom. Seperti itu ya. Nah, di situ coba bisa dibacakan Mas Arnanda untuk ion poliatom itu bagaimana aturannya? Untuk ion poliatom jumlah Bilox atom penyusunnya sama dengan muatannya. Oke, jumlah Bilox atom penyusunnya sama dengan muatannya ya. Jadi di sini jumlah Bilox atom penyusun itu sama dengan muatannya. Nah, kalau yang ini tadi ya teman-teman, ini karena dia hanya senyawa biasa, maka jumlah Bilox unsur-unsurnya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau ini karena dia ion poliatom, maka nanti jumlah Bilox untuk unsur-unsur penyusunnya itu sama dengan muatannya. Nah, di sini Ibu ada contoh. Yang pertama itu ada PO43-. PO43- ya. Jadi di sini kita harus menentukan terlebih dahulu berapakah muatan dari masing-masing unsur penyusunnya agar nanti apabila kita jumlahkan itu sama dengan muatannya. Nah, muatannya itu berapa? Negatif 3 ya. Oke, sekarang kita lihat antara fosfor dan oksigen. Manakah atom atau unsur yang sekiranya sudah memiliki aturan di aturan yang tadi Ibu tuliskan antara fosfor dan oksigen? Oksigen ya. Nah, oksigen sudah diatur. Berapakah Bilox dari oksigen? Negatif 2. Oke, kemudian kita kalikan 4 sehingga menjadi negatif 8. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira berapakah muatan dari fosfor agar nanti apabila dijumlahkan dengan negatif 8 akan sama dengan negatif 3? Berapa? Oke, plus 5 ya. Oke, plus 5 sehingga di sini juga plus 5. Oke, sehingga apabila Ibu tanyakan berapakah Bilox fosfor pada ion PO43-. Jawabannya Positif 5. ini ya. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua di situ Ibu ada contoh selanjutnya yaitu NH4+. Nah, seperti ini. Antara nitrogen dan hidrogen, kira-kira manakah yang bisa kita ketahui terlebih dulu aturannya? Hidrogen ya. Berapakah Bilox dari hidrogen? Positif 1. Oke, positif 1. Kita kalikan 4 sehingga menjadi Positif 4. positif 4. Sehingga agar menjadi positif, maka berapakah nilai Bilox dari nitrogen? Oke, -3 ya. Sehingga di sini juga Negatif. oke, seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kalau bisa kita akan lanjut ke pembahasan contoh soal. Coba, di sini Ibu sudah memberikan, di situ ada 2 unsur yang paling atas, ada kalsium dan ada ion F-. Coba langsung ditebak saja untuk kalsium itu kira-kira berapakah Biloxnya? Bilox dari kalsium? Ya, unsur bebas ya. Oh iya. Oh. Bebas ya. Berapa ya? 0 ya. Oke, untuk kalsium itu 0. Nah, sedangkan untuk F-, berarti Negatif 1. Oke, negatif 1 seperti itu ya. Jadi hati-hati
ya untuk menentukannya. Nah, di sini untuk contoh soal yang selanjutnya itu ada sekitar 4 soal yang ingin Ibu berikan contoh gitu. Contoh soal. Nah, yang pertama di situ ada yang namanya NaCl. Oke, sekarang kita tentukan bersama. Kira-kira kita mulai dari kiri atau kanan dulu? Kiri bisa ya? Kiri bisa, kanan bisa. Oke, kita mulai dari kiri terlebih dahulu. Berapakah bilas dari Na? Positif 1. Oke, positif 1. Kemudian karena di sini hanya 1, maka di sini Positif 1. oke, agar netral berarti Negatif 1. maka di bawah sama dengan Negatif 1. oke, seperti itu ya. Kemudian kalau yang selanjutnya itu ada MgCl2. Nah, kalau di MgCl2 kita mulai dulu coba dari Mg. Di Mg berarti berapakah bilas dari Mg? Plus 2. Positif 2. Berarti di atas sama dengan Positif 2. agar netral berarti Negatif 2. kita bagi 2 sehingga menjadi Negatif 1. oke, jadi ini ya bilasnya. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya di situ ada KMNO4. Nah, untuk menentukan bilas apabila dia terdiri dari 3 unsur, kita bisa mulai dari yang tepi-tepi, bisa kanan atau kiri terlebih dahulu. Sekarang kita coba dari yang kiri. Berapakah bilas dari kalium? Positif 1. Positif 1, sehingga di atas menjadi Positif 1. oke. Kemudian antara Mn dan oksigen, kira-kira manakah yang bisa kita ketahui terlebih dahulu? Oksigen. Berapakah bilas oksigen? Negatif 2. Negatif 2. Kemudian kita kali 4 sehingga menjadi Negatif 8. nah, agar netral maka berapakah bilas atau muatan dari Mn? Oke, plus 7 seperti itu ya. Sini di sini juga plus 7. Nah, ini adalah muatannya. Kemudian di situ ada CuSO4. Wah, ini sedikit berbeda ya, teman-teman. CuSO4. Nah, kalau kita membahas tentang CuSO4 gitu ya, yang diketahui hanya oksigen terlebih dahulu. Karena Cu itu termasuk unsur transisi, unsur di golongan B. Sedangkan unsur di golongan B itu terkadang memiliki bilox lebih dari 1. Nah, bagaimana cara menentukannya gitu ya? Kita coba menentukannya dengan menentukan manakah yang bersifat kation atau anion. Di sini kita bisa membagi seperti ini ya. Jadi Cu itu sebagai kationnya dan SO4 sebagai anionnya. Nah, antara Cu dan SO4 kira-kira yang sudah bisa langsung kita ketahui muatannya itu siapa? SO4. Oke, berapa SO4 itu tadi di sini bisa dicek? Negatif 2 ya. Oke, negatif 2. SO4-nya ada berapa? Ada 1 ya. Sehingga di sini terlihat negatif 2. Sehingga agar netral, maka berapakah muatan dari Cu? Plus Plus 2. Kemudian di sini sama dengan plus 2. Nah, sehingga oleh karena itu kita bisa menggunakan muatan positif 2 dalam menentukan bilox unsur-unsur yang ada pada CuSO4. Sekarang kita jabarkan kembali. Sehingga menjadi di sini ada CuSO4. Di sini tadi Cu-nya berapa? Plus 2. Plus 2 ya, plus 2. Berarti di sini juga plus 2. oke, untuk oksigennya di sini negatif 2. kita kalikan 4 sehingga menjadi negatif 8 sehingga agar netral maka berapakah muatan dari S? Plus 6. Plus 6 ya, sehingga di sini plus 6. Nah, inilah bilox dari masing-masing unsur yang menyusun CuSO4. Oke, karena sekarang kita sudah sampai di contoh soal. Sekarang silakan bisa dikerjakan ya teman-teman semua untuk latihan soalnya. Dan apabila sudah selesai mengerjakan, silakan bisa langsung dituliskan di papan tulis. Ini cukup mudah kok. Ya. Di situ ada apa saja tuh? H2. Situ ada NO, kemudian di sini ada H, NO3, kemudian di sini ada Fe 3+. Oke. Untuk H2-nya mungkin bisa ini Mbak Mita. Kemudian NO-nya bisa Mas Arda, Fe 3+-nya itu bisa Mas Arnan, HNO3-nya silakan Mbak Aini. Bisa dikerjakan ya.
Apabila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Jadi sekaligus cross check pemahaman. Bisa? Yang sudah selesai silakan langsung ditulis saja ke depan agar menghemat waktu juga. Silakan Mbak Aini. Ini ada videonya bisa diambil. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita coba koreksi bersama ya untuk jawaban dari yang telah teman-teman tuliskan. Kita mulai dulu dari H2. H2 di sini berarti dia termasuk unsur bebas ya, betul ya. Jadi di sini sama dengan 0. Oke. Kemudian di NO, antara N dan O mana yang bisa kita ketahui terlebih dahulu? Oksigen ya, berapa? Negatif 2. Ini betul. Sehingga untuk netral sehingga butuh positif 2. Oke, kemudian untuk di Fe3+ ini betul ya karena sama dengan muatannya. Nah, untuk HNO3 coba kita koreksi bersama. Di sini positif 1 hidrogen betul? Untuk oksigen negatif 2 betul? Berarti untuk netral sehingga nitrogen itu sama dengan positif 5. Oke, betul ya. Silahkan berarti sudah sama ya pengerjakannya. Nah, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, maka nanti ibu yang akan bertanya. Ibu akan memberikan tugas ya, nanti bisa dicek di Google Classroom dan bisa dikumpulkan di pekan depan. Nah, sebelum kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tadi kita sudah mempelajari yang namanya pengertian. Apa yang dimaksud bilangan? Bilangan yang menyatakan besar muatan listrik dari suatu atom atau Oke, betul. Kemudian kita juga mempelajari yang namanya aturan bilangan oksidasi. Berapakah bilox dari unsur bebas? 0. Kemudian berapakah bilox dari hidrogen? 1. Oke, jumlah bilox unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa sama dengan 0. Kemudian bilox oksigen sama dengan negatif 2. Sedangkan untuk senyawa ion, pada ion tunggal berarti bilox sama dengan Muatannya. Oke, sedangkan pada ion poliatom jumlah bilox atom-atom penyusun juga sama dengan muatannya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, berhubung seluruh materi sudah disampaikan, maka mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup di sini, Ibu ada kata-kata yang bisa dijadikan motivasi ya. Silahkan bisa dibacakan oleh Mas Arnan. Silahkan, tolong dibacakan itu. Bismillah. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke, mantap. Itu ya. Ya, jadi meskipun mungkin kita puasa sambil memahami reaksi produk sedikit pahit-pahit itu ya, harapannya teman-teman tidak patah semangat ya belajarnya, sehingga kita bisa tambah memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.